Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh 14 abad yang lalu telah memberikan sebuah petuah, sebuah nasihat yang dimana petuah dan nasihat tersebut sampai kepada kita yang kita kenal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara nasihat-nasihat yang diberikan oleh Nabi dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawi pada hadis yang ke-19. Di antara penggalan nasihat tersebut yang diberikan kepada sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ta'rifu ilallaha fir rukha ya'rifuka fi syiddah. Kenalilah Allah di masa luangmu, maka Allah akan mengenali engkau di masa sulitmu. Dahsyatnya hadis ini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi menafsirkan. Beliau mengatakan, ta'amaltu hadzal hadis fa in kana ta'amaltu hadzal hadis fa kana akli ayyakish. Saya mencoba untuk mentadabburi hadis ini dan hampir-hampir akalku pecah dengan pengenalan Allah kepada hambanya. Ada dua contoh konkret yang Allah berikan. Yang pertama adalah seorang hamba yang mengenal Allah dan Allah pun mengenal hambanya. Singkat cerita, hamba tersebut membutuhkan pertolongan Allah. Dan hamba yang kedua adalah seorang hamba yang durjana, seorang hamba yang Allah berikan nikmat sehingga dia menyombongkan dirinya dan Allah pun melupakannya. Allah berfirman, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir 'alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Dan ceritakan kepada mereka kisah Dhannun, Yunus alaihi salatu wassalam, yang Allah sebutkan idh dhahaba mughadiban, yang ketika itu pergi meninggalkan kaumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa dhanna an lan naqdir 'alaihi, yang ketika itu dia mengira kami tidak akan mungkin menyulitkannya. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Yunus alaihissalam yang mengeluh di tengah kegelapan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fanada fid dhulumat, dia mengeluh di tengah kegelapan. Abdullah ibn Mas'ud ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan 3 lapisan yang menyelimuti hamba Yunus. Lapisan yang pertama adalah lapisan perut ikan, dan yang lapisan yang kedua adalah lapisan kegelapan lautan, dan yang ketiga adalah lapisan kegelapan malam. Tidak ada hamba yang mendapatkan ini kecuali Yunus alaihissalatu wassalam, yang ketika itu Yunus alaihissalam sadar akan kelemahan dirinya, sadar bahwasanya tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fanada fid dhulumat,
Maka ia mengeluh di tengah kegelapan, alla ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Maha suci Engkau, sungguh saya termasuk hamba yang zalim. Maka ketika doa tersebut dilantunkan, para malaikat pemikul arsy mengatakan, Ya Rabb, sautul ma'ruf min makanin ghairul ma'ruf. Ya Allah, suara ini kami kenal, suara yang tidak asing bagi kami, tapi kami tidak mengetahui dari mana tempatnya. Ini juga menjadikan dalil bahwasanya malaikat tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Yunus alaihi salatu wassalam melantunkan doanya dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka Allah azza wa jalla menolong hambanya yang telah sadar akan kelemahan dirinya. Allah menolong Allah menolong hambanya, dan Allah menyebutkan rahasia dan penyebab dan amalan apa yang dibuat oleh hambanya, sehingga Allah menurunkan pertolongan kepada hambanya. Allah berfirman dalam surah As-Saffat, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Seandainya Yunus bukan hamba yang gemar memuji kami, gemar bertasbih kepada kami, maka jawabannya la labisa fi batni ila yaumi yub'atsun, maka sesungguhnya ia akan tinggal di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Tapi lihat dahsyatnya pengenalan hamba kepada Allah, dan Allah pun mengenalnya, dan Allah pun tidak melupakan hambanya ketika segala pintu pertolongan telah tertutup kecuali pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya yang senantiasa membasahi lisannya dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh seorang hamba yang Allah gambarkan. Kemudian contoh yang kedua, Allah menyebutkan contoh hamba yang kedua, hamba yang durjana, hamba yang Allah berikan kekuasaan di atas kekuasaan, hamba yang telah Allah berikan kenikmatan, bahkan disebutkan bahwasanya hamba tersebut tidak pernah merasakan sakit. Hamba tersebut dengan kesempurnaan nikmat tersebut memproklamirkan dirinya sebagai ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Ialah Fir'aun la'natullah alaih yang diberikan nikmat dan diberikan nikmat yang dimana nikmat tersebut tidak diberikan kepada rasul-rasul sebelumnya dan umat-umat sebelumnya. Allah mengutus dua orang nabi sekaligus kepada hamba yang memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Ketika Allah mengatakan, "Idzahaba", pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun, ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian kepada Fir'aun, karena sesungguhnya ia telah melampaui terhadap dirinya sendiri. Faqawla lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sampaikanlah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Perhatikan para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Allah mengajarkan retorika dakwah kepada hamba yang mulia ini, agar datang kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, agar Fir'aun mengingat kebesaran Allah dan takut akan kebesaran Allah. Ketika dua hamba tersebut datang kepada Fir'aun dengan membawa dua mukjizat, tetapi Fir'aun lebih menyombongkan dirinya dan berkata kepada Haman, "Wahai Haman, bangunkan saya gedung yang paling tinggi. Saya ingin naik dan melihat bagaimana bentuk Tuhannya Musa dan Harun." Tapi lihatlah ketika Allah murka kepada Fir'aun, Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika tenggelam, baru Fir'aun sadar akan kelemahan dirinya atas kekuasaan Allah.
Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya Allah tenggelamkan. Dan Fir'aun menyesal akan proklamirnya sebagai Tuhan adalah batil. Ketika ditenggelamkan, Fir'aun justru mengatakan, amantu, saya beriman, alladzi amanat banu Israel, dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Sungguh saya termasuk hamba yang menyerahkan diri kepada Allah. Dengar jawaban Allah para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman, al-ana wa qad asaita qabla wa kuntu minal mufsidin falyawma nunajjika bibaddika litakuna liman khalfaka ayah. Allah mengatakan, kenapa baru sekarang engkau sadar? Kenapa baru sekarang engkau mengeluh? Kenapa baru sekarang engkau termasuk hamba? Kenapa baru sekarang engkau mengeluh dan menyesal atas perbuatanmu sendiri? Padahal engkau adalah hamba yang banyak melakukan dosa. Wa kuntu minal mufsidin, dan kau termasuk hamba yang banyak melakukan dosa. Fal yauma nunajjika, pada hari ini kami abadikan jasadmu, litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi pelajaran bagi mereka yang hidup setelah engkau. Dan lihatlah para jamaah sekalian, bagaimana sebuah penyesalan yang tidak bisa ditepi, bagaimana penyesalan yang tinggal penyesalan. Maka dari itu para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kita masih bisa bernafas, selagi kita masih bisa mendengarkan kicauan burung pada pagi hari, maka senantiasalah beristighfar dan memperbanyak tasbih, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dengannya Allah Subhanahu wa taala mengenal kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Di antara bentuk akan sadarnya hamba terhadap kelemahan dirinya adalah ketika hamba tersebut senantiasa membasahi lisannya dengan senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Hal tersebut menunjukkan ada tanda kebaikan di hati seorang hamba tersebut. Ketika hamba tersebut senantiasa membasahi lisannya dengan memuji kebesaran Allah, menunjukkan tunduknya hamba tersebut kepada Khalik, kepada Rabb yang menciptakannya. Dan ini adalah suatu kabar gembira, karena apa yang keluar dari lisan-lisan mereka untuk memuji Allah Subhanahu wa taala tidak habis begitu saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hujjah bagi mereka di hadapan Allah, dan mereka akan dikumpulkan di surga pada suatu hari nanti. Mungkin sebagian di antara kita mengatakan ucapan-ucapan hanya sekedar ucapan dan pergi begitu saja. Kita mengatakan tidak, karena Nabi SAW jauh-jauh hari telah mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat para jamaah sekalian, dua kalimat yang mungkin sebagian besar kita mengatakan hanya ucapan. Maka dengarkan apa kata Nabi SAW. Dua kalimat yang ringan di lisan, akan tetapi dua kalimat tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua kalimat tersebut akan menjadi pemberat timbangan kebaikan. Dan apa kalimat tersebut para jamaah sekalian? Yaitu
subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Mungkin kita mengira hanya sekedar istighfar, tapi ingat bahwasanya apa yang keluar baik dari lisan kita, baik dari tindak tanduk kita, akan menjadi kebaikan yang menghapus segala kesalahan-kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Kebaikan tersebut menghapus berbagai kesalahan. Saat ini kita telah melihat bencana yang baru saja terjadi di daerah-daerah kita. Maka boleh jadi ini adalah sinyal dari Allah agar kita kembali dan senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat ini ada satu waktu yang dimana waktu tersebut ketika seorang hamba bermunajat dan berdoa kepada Allah, maka doa tersebut akan Allah kabulkan. Dan waktu tersebut diantara salat waktu asar dan maghrib. Maka para jamaah sekalian, mari kita manfaatkan sebuah keutamaan yang Allah berikan kepada kita dengan memperbanyak doa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna wa qiyamana wa sa'iri a'malina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal musyrikin wa a'da'aka ya azizun ya qahhar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.